Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Ananda semua. Gimana kabar kalian hari ini? Kita masih dalam masa darurat COVID-19. Mudah-mudahan masa darurat COVID ini segera berakhir dan kita semua bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Baik anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang stokiometri atau perhitungan kimia, yaitu mengenai massa atom relatif dan massa molekul relatif. Nah, kali ini kita akan masuk ke materi stokiometri lagi, tapi kaitannya dengan konsep mol. Nah, kenapa ada konsep mol? Dalam praktiknya kita menggunakan massa atau volume untuk menyatakan jumlah zat kimia. Namun, aspek kuantitatif dari komposisi kimia dan reaksi kimia dari zat-zat melibatkan partikel yang jumlahnya sangat banyak. Kenapa jumlahnya sangat banyak? Karena ukuran partikel dari zat tersebut sangat kecil. Ya, jadi kita nggak mungkin menggunakan jumlah partikel tadi untuk menyatakan jumlah zatnya. Tapi ada konsep baru yang kita gunakan untuk menyatakan jumlah dari suatu zat yang disebut dengan konsep mol. Ya, jadi konsep mol ini sendiri, yang pertama yang kita bahas adalah dari satuan molnya. Nah, satu mol itu atau satuan mol menyatakan jumlah partikel. Ingat, jumlah partikel itu partikel itu ada 3 jenis, yaitu ada atom, ada molekul, dan ada ion. Atom itu untuk unsur, molekul itu untuk senyawa, ion pun juga untuk senyawa, tapi senyawanya adalah senyawa ion. Ya. Nah, dari satuan mol itu menyatakan jumlah partikel atau molekul atau ion dari suatu zat. Dan satu mol sendiri itu mengandung jumlah yang sama dengan jumlah partikel dalam 12 gram karbon bernomor massa 12 atau 12 gram C12, yaitu sekitar 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Jadi satu mol ini mengandung sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Jadi satu molnya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Nah, karena partikel zat ini bisa atom, bisa ion, dan bisa molekul, ini molekul ya, maka jumlah partikel dalam suatu zat itu bergantung dari jenis zat tersebut. Ya, nah coba perhatikan uraian dari berikut ini. Yang pertama, kalau satu mol unsur karbon itu berarti mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 atom C. Kenapa? Karena ini zatnya adalah unsur, jadi partikelnya adalah atom. Kemudian yang kedua, kalau seandainya satu mol senyawa, ya senyawanya senyawa air dengan rumusnya adalah H2O, berarti mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul H2O. Kenapa molekul? Karena zat tersebut merupakan suatu senyawa. Jadi partikel penyusunnya adalah molekul. Nah, bagaimana kalau senyawanya itu adalah senyawa ion? Jadi untuk senyawa ion, jumlah partikelnya bergantung pada perbandingan ion-ion dalam unit rumus kimia. Maksudnya gimana? Contoh misalkan NaCl ini kalau diionisasi jadi Na+ dan Cl-. Kalau NaCl-nya itu jumlahnya adalah 1 mol, maka ion Na+ ini pun juga jumlahnya 1 mol dan Cl-nya juga 1 mol. Kenapa? Karena di sini perbandingan koefisien dari zatnya itu sama-sama 1.
ya. Jadi kalau seandainya NaCl-nya ada 1 mol, maka jumlah partikelnya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Begitu juga dengan ion Na+, itu 6,02 kali 10 pangkat 23 ion. Ya, karena partikel penyusunnya adalah ion, ini pun Cl-nya juga jumlahnya sama, yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23 ion Cl-. Nah, contoh lain misalkan MgCl2, kalau diionisasi jadi Mg2+ dan 2Cl-. Kalau seandainya Mg-nya di sini jumlahnya adalah 1 mol, kemudian Mg2+-nya ini juga jumlahnya 1 mol. Kenapa? Karena perbanding koefisiennya adalah 1:1. Sedangkan di Cl-nya, kalau seandainya dia ada 2 Cl-, MgCl2-nya 1 mol, maka Cl-nya di sini ada 2 mol. Ya, dengan demikian 1 mol ini jumlahnya 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini MgCl, sorry, bukan NaCl. Kemudian ini jumlah ionnya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 ion Mg2+, sorry, ini kayaknya dikopas tapi belum diganti. Ini Mg2+, yang ini berarti 2 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 atau sekitar 12,04 kali 10 pangkat 23 ion Cl-. Ya, jadi dari uraian ini kalau kita buat dalam bentuk tabel, ya, ini ada karbon, zat atau unsur karbon. Ini kalau seandainya 1 mol jumlahnya 6,02 kali 10 pangkat 23. Kalau ada 2 mol, dia jumlahnya 12,04 kali 10 pangkat 23 atom C. Jadi jumlah partikelnya itu adalah N mol kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Begitu juga dengan yang H2O. Itu kalau seandainya 1 mol jumlahnya 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul. Kalau 2 mol berapa? Berarti 2 dikali dengan 6,02 atau jawabannya adalah 12,04. Sorry, ini adalah 12,04 kali 10 pangkat 23. Yang ini berarti kalau seandainya sebanyak N mol, maka jumlahnya pun juga sama. N kali 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul H2O. Kemudian yang NaCl, karena ada ion Na+ dan Cl-. Jadi kalau perbandingannya adalah 1 mol, maka jumlahnya sama, yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23. Tapi kalau 2 mol jumlahnya menjadi 2 kali 6,02 atau 12,04 kali 10 pangkat 23 untuk ion Na+ ataupun ion Cl-. Kemudian yang MgCl2 pun juga sama, ion Mg+-nya itu 1 mol, berarti jumlahnya adalah 6,02. Ion Cl-nya ada 2 mol. Ya, jadi kalau 1 mol dari MgCl2, ion Cl-nya ada 2 mol atau 12,02 kali 10 pangkat 23 partikel dari ion Cl-. Kalau ada 2 mol gimana? Berarti dikalikan 2 lagi. 2 dikali dengan 2 Cl-nya, ini 2 Cl- tadi. Jadi jumlahnya adalah 4 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Atau rumusnya pun juga sama, N kali 2 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, dari tabel ini, kalau kita buat hubungan antara mol dengan jumlah partikel, hubungannya adalah jumlah partikel atau biasanya disingkat dengan JP sama dengan mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Contoh, misalkan suatu sampel gas Cl2 mengandung 1,505 kali 10 pangkat 23 partikel. Tentukan yang A jenis partikel dari gas Cl2, yang B jumlah mol dari gas Cl2 tersebut. Nah, untuk pembahasannya, yang pertama jenis partikelnya. Jenis partikel dari gas Cl2 ini kan Cl2, berarti Cl berikatan dengan Cl, maka dia disebut sebagai molekul, ya, atau jenis partikelnya adalah molekul Cl2. Kemudian
untuk mol gas Cl2-nya, rumusnya kan jumlah partikel sama dengan mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Berarti jumlah partikel dari Cl2-nya itu 1,55 kali 10 pangkat 23 sama dengan mol gas Cl2 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Berarti mol gas Cl2-nya adalah ini 1,505 kali 10 pangkat 23 dibagi dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Atau jawabannya adalah sekitar 0,25 mol. Ya, jadi tinggal kita cari sesuai dengan konsep aljabar. Berikutnya contoh soal yang kedua. Suatu sampel mengandung 4 mol CaCl2. Tentukan yang A jenis partikel penyusun senyawa tersebut, yang B jumlah partikel dalam sampel tersebut. Nah, kita jawab yang A dulu. Yang A itu kan jenis partikel penyusunnya. Atau kalau untuk mencari jumlah partikel itu ya masih sama, mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Tapi kita cari dulu jenis partikelnya. CaCl2 itu termasuk senyawa ion. Berarti karena dia senyawa ion, maka kita buat reaksi ionisasinya dulu. CaCl2 membentuk Ca2+ dan 2Cl-. Ya. Nah, jadi partikelnya adalah ada ion Ca2+, ada ion Ca2 ion Cl-. Nah, jumlah partikel ion Ca2+ dan Cl- dalam 4 mol CaCl2. Oke, persamaan reaksinya ini. Cl2 membentuk ion jadi Ca2+ dan 2Cl-. Kalau seandainya CaCl2-nya itu adalah 4 mol, maka ion Ca2+ ini juga jumlahnya adalah 4 mol. Kenapa? Karena perbandingan koefisiennya di sini 1, di sini 1. Berarti Cl-nya berapa? Karena koefisien Cl-nya adalah 2, maka jumlah mol dari Cl-nya adalah 8 mol. Ya, jadi jumlah partikelnya, jadi dalam 4 mol Cl2 ada 4 mol ion Ca2+ dan ada 8 mol ion Cl-. Jadi dengan demikian kita bisa menentukan jumlah ion Ca+ dan jumlah ion Cl-nya. Yang pertama, jumlah ion Ca+ sama dengan mol ion Ca2+ dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Atau jumlah ion Ca2+-nya adalah 4 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Karena molnya ada 4. Jadi jumlah ion Ca2+ adalah sekitar 24,08 kali 10 pangkat 23 ion. Atau kalau kita sederhanakan lagi, jumlah ion Ca2+-nya adalah 2,408 kali 10 pangkat 24 ion. Kalau Cl-nya ya tinggal kita kalikan saja. Berarti jumlah ion Cl- adalah mol ion Cl- dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 ion. Nah, jumlah ion Cl-nya adalah 8 kali 6,02 kali 10 pangkat 23 ion. Atau jumlah ion Cl-nya adalah 48,16 kali 10 pangkat 23 ion. Atau kalau kita sederhanakan menjadi 4,816 kali 10 pangkat 24 ion. Ya. Nah, itu untuk jumlah partikel. Yang kedua adalah massa molar. Nah, massa molar ini didefinisikan atau menyatakan massa untuk 1 mol zat. Jadi massa molar itu adalah massa untuk 1 mol zatnya dalam satuan gram per mol. Contoh untuk penentuan massa molar itu datanya seperti berikut. Misalkan nih, ini ada atom nitrogen ya, atau atom N. AR-nya atau massa atom relatifnya adalah 14. Berarti satu atom nitrogen ini
memiliki masanya sebesar 14 SMA. Kalau 1000 atom nitrogen berarti berapa? Ya tinggal kalikan 1000. Jadi 1000 atom N ini sama dengan 14.000 SMA. Terus kalau 1 mol berapa jumlah atomnya? Kalau 1 mol berarti ya 6,02 kali 10 pangkat 23 atom N. Jadi 1 mol ini jumlahnya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Baru kita konversikan. Karena jumlah partikelnya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 atom per mol, dikalikan dengan massa atom relatifnya 14 SMA per atom, dikali 1 SMA itu adalah 1,66 kali 10 pangkat 24 gram per SMA. Jadi kalau kita coret satuannya, nanti ini atom dengan atom ini kecoret, kemudian SMA dengan SMA ini kecoret, maka nanti satuannya tinggal naik. Ini gramnya naik ke atas, molnya naik ke bawah. Jadi satuannya menjadi gram per mol dengan nilainya adalah 14 gram per mol. Jadi massa molar dari nitrogen itu adalah 14 gram per mol. Kalau yang oksigen gimana? Kalau yang oksigen itu kan atom relatifnya atau AR-nya adalah 16. Berarti satu atom O ini memiliki masanya 16 SMA. Ya, satuan massa atom. Kalau ada 1000 berarti ada berapa? Ya, ada 16.000 SMA. Kalau ada 1 mol masih sama, yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23 atom oksigen. Ya, kita konversikan. Ya, kalau mengkonversinya masih sama. Ini jumlah molnya, bukan mol, jumlah partikelnya 6,02 kali 10 pangkat 23 atom per mol dikali dengan 16 SMA per atom, dikali satu atom itu adalah 1,66 kali 10 pangkat min 24. Jadi hasilnya adalah 16 gram per mol, atau massa molar untuk oksigennya adalah 16 gram per mol. Ini untuk yang unsur. Kalau untuk yang senyawa, misalkan ada senyawa NO, MR-nya adalah 60. 60 dari mana? ARN 14, ARO 16. Jadi dijumlahkan ada 30. Jadi satu molekul NO itu masanya adalah 30 SMA. Kalau ada 1000 berarti ada 30.000 SMA. Atau kalau 1 molnya, 1 mol NO ada 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul NO. Atau kalau kita konversikan masih sama, 6,02 kali 10 pangkat 23 dikali 30 dikali 1,66 kali 10 pangkat min 24. Nanti hasilnya adalah 30 gram per mol. Jadi massa molar atau massa 1 mol zat dari NO-nya ini adalah 30 gram per mol. Jadi massa molar NO-nya adalah 30 gram per mol. Sekarang kita lihat nilainya. MM di sini atau massa molar untuk atom N 14 gram per mol. Kita bandingkan dengan AR. Nah, kita lihat AR-nya ternyata N ini AR-nya juga 14. Massa molar untuk oksigen itu 16 gram per mol. AR-nya pun juga nilainya adalah 16. Yang ini untuk senyawa NO, massa molarnya adalah 30. Kemudian MR-nya pun juga 30. Nah, ternyata dari contoh di atas terlihat bahwa nilai massa molar itu sama dengan nilai AR atau MR-nya. AR untuk unsur, MR untuk senyawa. Tetapi dengan satuan gram per mol. Ya. Nah, itu satuan massa molar. Jadi kita bisa hubungkan massa molar itu nilainya sama dengan AR atau MR tapi dalam satuan gram per mol. Ya, karena massa molar ini digunakan untuk menghitung jumlah mol
dalam satuan massa zat, maka hubungan antara jumlah mol dengan massa zatnya adalah mol sama dengan massa yang satuannya gram per massa molar, ya. Karena massa molar itu bisa AR untuk unsur atau MR untuk senyawa. Jadi molnya adalah gram per ampere ini untuk unsur, atau molnya adalah gram per mr ini untuk senyawa. Nah, itu untuk massa molar. Contoh misalkan urea yang digunakan sebagai pupuk memiliki rumus kimia CONH2 2 kali. Hitunglah jumlah mol dalam 30 kg urea dengan AR C-nya adalah 14, H1, C-nya 12, ini C-nya 12 bukan 14. O-nya 16 ya. Jadi C-nya adalah AR-nya 12. Nah, untuk pembahasannya karena yang ditanya adalah mol, jadi mol adalah gram per mm, massa molar. Karena ini adalah senyawa, berarti mol sama dengan gram per mr-nya. Oke, jadi diketahui massa ureanya 30 kg. Kalau dibuat gram menjadi 30.000 gram. MR urea 12 tambah 16 tambah 14 kali 2. Sorry, ini 12 tambah 2 kali 2. Ya. Ini 14. Sorry, benar-benar. 12 itu C, O-nya 16, N itu 14, hanya 1 kali 2 2. Semuanya dikalikan 2, hasilnya adalah 60. Jadi MR dari ureanya itu adalah 60. Yang ditanya siapa? Yang ditanya adalah mol urea. Jadi mol ureanya sama dengan gram per mr atau 30.000 per 60. Gramnya 30.000, mr-nya 60. Hasilnya adalah sekitar 500 mol. Ya. Nah, itu untuk massa molar. Contoh yang keempat, tentukan jumlah partikel yang terdapat dalam 0,22 gram gas CO2, ARC 12, ARO 16. Pembahasannya gimana? Rumus yang dipakai masih sama. Karena yang ditanya adalah jumlah partikel, maka rumus jumlah partikel adalah mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Ada molnya nggak di sini? Nggak ada. Yang ada cuman gramnya atau massa dari gas CO2. Jadi gramnya atau molnya adalah gram per mr. Jadi yang pertama kita cari gramnya dulu, yaitu mol sama dengan gram per mr atau 0,22. Ini gramnya, mr-nya tinggalkan jumlahkan saja. 12 tambah 16 dikali dengan 2. Hasilnya adalah semuanya 44. Jadi molnya 0,22 per 44. Atau hasilnya adalah sekitar 0,005 mol. Berarti mol dari jumlah partikelnya mol kali 6,02 kali 10 pangkat 23, atau jumlah partikelnya adalah 0,005 kali 6,02 kali 10 pangkat 23, atau hasilnya adalah 0,00301 kali 10 pangkat 23 partikel. Atau kalau kita sederhanakan jadi 3,01. Jadi ini mundur 2 kali 10 pangkat 21. Sorry, bukan 23. Jadi 3,01 kali 10 pangkat 21 molekul. Kenapa ini kok berubah jadi molekul? Ya karena ini adalah gas CO2. Jadi partikel penyusunnya adalah molekul. Nah, itu untuk massa molar dan jumlah partikel. Terakhir adalah kemolaran larutan. Ya, kenapa ada kemolaran larutan atau molaritas? Jadi kemolaran atau molaritas itu menyatakan jumlah dari mol zat terlarut dalam tiap liter larutan. Ingat, larutan itu kan campuran, ya.
campuran dari zat terlarut dengan pelarutnya. Pelarutnya siapa? Pelarutnya pasti yang sering kita gunakan adalah air. Ya, jadi kemolaran atau molaritas menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam tiap liter larutan. Atau kalau kita buat rumusnya, M sama dengan molaritas mol per V. Mol per V, V-nya dalam satuan liter. Kalau kita uraikan, mol itu kan gram per mr, V kalau satuannya mili, maka rumus molaritasnya menjadi gram per mr kali 1000 per V dalam satuan mililiter. Ya, jadi bisa gunakan dua rumus ini, baik yang satuannya liter atau yang satuannya mililiter. Contoh soal yang bukan keempat, soal kelima. Ya, contoh soal yang terakhir, soal yang kelima, tentang molaritas. Tentukan molaritas dari larutan berikut. Jadi yang pertama ada 36 gram glukosa, rumusnya C6H12O6 dalam 5 liter larutan. Ya, yang B 5 gram CaCO3 dalam 200 ml larutan. Jadi dua-duanya diminta untuk menentukan molaritas. ARC12, ARH1, ARO16, dan ARCA40. Untuk AR pasti diketahui ya. Jadi kalian tidak perlu menghafalkan. Ya, bahkan untuk olimpiade pun juga tabel Prodik sudah disediakan dan di situ ada data massa atom relatif. Oke, untuk pembahasannya yang pertama itu rumusnya masih sama, mol dibagi dengan volume. Ya, atau mol sama dengan gram per mr kali 1000, molnya sendiri adalah gram per mr. Yang pertama itu kan molaritas glukosa. Ya, cari molaritas glukosa itu mol per volume, tapi cari molnya dulu. Molnya adalah gram per mr, atau gramnya 36, mr-nya berapa? 12 kali 6 tambah 1 kali 12 tambah 16 kali 6, atau hasilnya 180. Jadi molnya adalah 36 per 180, atau sekitar 0,2 mol. Itu untuk molnya, belum ke molaritas. Molaritasnya itu mol per volume, ya tinggal dibagi aja, berarti 0,2 per volumenya dalam liter. Jadi langsung aja 0,2 per 5, atau molaritasnya sekitar 0,04 molar. Ya, itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah molaritas dari CaCO3 atau kalsium karbonat. Ini yang diketahui gramnya, tapi volumenya dalam mili. Ya udah, kalau volumenya dalam mili, kita bisa langsung pakai rumus molaritas sama dengan gram per mr kali 1000 per V, satuannya mililiter. Gramnya 5, mr-nya berapa? Ca40, C12, O-nya 16 kali 3. Hasilnya sekitar 100. Berarti gram per mr-nya itu adalah 5 per 100 kali 1000 per volumenya 250. Kalau untuk di kimia biasanya memang angkanya sudah di set untuk sederhana mungkin. Jadi ini bisa disaling sederhanakan. Ini 1, ini 4, kemudian ini 1, ini 2. Jadi tinggal 4 per 20. Atau kalau disederhanakan pun juga bisa. Ini 1, 20-nya jadi ini 5. Ya, sama-sama dibagi 4, jadi 1 per 5. 1 per 5 sama dengan 0,2 molar. Jadi molaritas untuk CaCO3 dalam 250 liter air, yang dimana CaCO3-nya ada 5 gram, adalah sebesar 0,2 molar. Oke, Bapak rasa cukup sampai di sini dulu. 3 sub materi sudah kita bahas. Untuk kedepannya, untuk soal latihan Bapak akan sampaikan di kemudian. Kemudian jika ada yang ditanyakan untuk materi, bisa di WA pribadi kepada Bapak ataupun lewat
Google Classroom agar forum diskusinya bisa berjalan. Terima kasih atas waktunya, sudah setengah jam lebih Bapak recording, ya mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya.